Shalom, kembali lagi dengan saya Aya Rasid dalam program Step to Faith. Kali ini saya akan membahas satu kesalahan yang biasanya mudah banget dilakukan oleh setiap orang. Apa itu? Ya, tentang kebohongan. Siapa sih di antara kita yang gak pernah bohong? Entah itu di masa lalu, entah itu sedang berlangsung, atau bahkan kebohongan itu menjadi kebiasaan. Siapa di antara kita yang pernah berpikir bahwa berbohong demi kebaikan itu gak apa-apa? Atau siapa yang pernah curhat kepada orang lain ketika berbohong demi kebaikan, kemudian orang itu bilang, gak apa-apa, itu kan berbohong demi kebaikan, jadi gak apa-apa. Supaya pikiran kita tidak tersesat, tonton video ini sampai habis. Sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasannya, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami mau mempelajari tentang satu kebiasaan yang seringkali kami lakukan, baik itu kami sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan dan mudah sekali kami lakukan, yaitu tentang kebohongan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami isi firman-Mu, dan kiranya kami dapat mempraktekkan itu ke dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Mengapa orang suka berbohong? Kebohongan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah kebohongan patologis, atau kebohongan ini lebih cenderung lebih dikenal dengan satu kebohongan dengan motif atau kebohongan yang sudah direncanakan. Nah, kebohongan patologis ini adalah kebohongan di mana orang yang dikategorikan dalam kebohongan patologis ini adalah seseorang yang memiliki karakter memang suka sekali berbohong. Dan dia akan terus berbohong. Dan kebohongan ini biasanya, kebohongan patologis ini biasanya ditandai dengan kebohongan yang sudah direncanakan. Dan kebohongan yang kedua adalah kebohongan impulsif. Kebohongan impulsif ini adalah kebohongan yang sedikit berbeda dengan kebohongan patologis, tetapi yang sama di sini adalah kebohongan impulsif ini adalah kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan. Hanya saja yang membedakannya adalah biasanya kebohongan impulsif ini ditandai dengan satu kebohongan yang sebenarnya tidak direncanakan. Jadi kadang-kadang dia menghadapi satu situasi yang membuat dia terpojok, kemudian untuk membela diri dia akan berbohong. Dalam Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder disebutkan bahwa kebohongan ini adalah sebuah gangguan kepribadian. Kenapa sih orang suka berbohong? Apa alasan orang berbohong? Nah, orang berbohong biasanya yang pertama, ia tidak mau mengecewakan orang lain. Nah, ini biasanya kalau dalam posisi orang itu atau kita menyukai orang lain, kemudian orang itu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita, kemudian kenyataannya kita tidak sesuai ekspektasinya. Nah, untuk membuat orang ini tidak kecewa, misalnya dia akan berbohong. Kemudian dia ingin disukai atau dihargai. Nah, biasanya ini ada mungkin kita melihat satu kasus-kasus ya, tidak, sebenarnya dia bukan orang yang kaya, tetapi kemudian dia berbohong untuk berpura-pura menjadi orang kaya supaya diterima di kalangan sosial di mana yang diinginkan. Yang ketiga, takut ditolak atau
dipermalukan. Ya mungkin dia tidak merokok, tapi karena dia dipermalukan, dia takut dipermalukan, dikatain bahwa dia banci kalau tidak merokok. Akhirnya dia bilang, saya merokok kok, saya merokok. Akhirnya dia merokok, membuktikan itu. Nah, biasa itu terjadi. Kemudian yang keempat, menyelamatkan diri atau menutupi kesalahan. Biasanya dalam posisi dia tersudutkan, ketika dalam kondisi terpojok, biasanya orang akan berbohong. Alasan yang berikutnya adalah untuk menyalahkan orang lain. Biasanya ini dalam pertarungan atau ketika ada persaingan. Lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang kebohongan? Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 16 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Imamat 6 ayat 3, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkiri dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang dibuat seseorang sehingga ia berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita memungkiri sesuatu, ketika kita mengingkari sesuatu, ketika kita tidak menyatakan sesuatu dengan benar, sesuai dengan kenyataannya, kita berdosa. Imamat 19 ayat 11 mengatakan, jangan kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Sudah seharusnya dalam ketika kita menjalin hubungan apapun itu, entah hubungan pertemanan, entah hubungan persahabatan, entah hubungan suami dan istri, entah hubungan antara ibu dan bapak, orang tua dan anak, sudah sepantasnya yang mendasari hubungan itu adalah kejujuran. Lalu bagaimana dengan dusta demi kebaikan? Dusta demi menolong orang lain, dusta demi menyelamatkan orang lain. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi apapun motif kita, apakah itu untuk kebaikan, apakah untuk menolong orang lain, berbohong adalah berbohong, dan berbohong adalah dosa. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Saya harap Anda tetap bersama-sama dengan saya dalam channel ini, dan kita akan belajar bersama-sama, menerapkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom, Tuhan memberkati.